Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdel Tripradana, NPM 247820991 dari kelas 2C. Di sini dan video ini kita akan mempraktekkan paket tracer berapa ini? Bentar. Paket tracer 1175 ya. 1175 yang dimana dalam aktivitas kali ini kita akan mengkonfigurasi dan membuat skema subnet ya, IP address pada suatu topologi ya. Jadi di sini kita diberikan network address yaitu 192.168.100.0/24 ya. Lalu setiap LAN yang di dalam jaringan dia itu memerlukan at least 25 ya, minimal 25 alamat untuk end device-nya, yaitu switch dan router. Lalu kita akan diminta mengkoneksikan antara R1 ke R2 menggunakan alamat IP untuk setiap tujuannya, untuk setiap ujung ke ujung lah. Lalu di sini kita akan ke part pertama ya. Kita buka dulu topologinya. Nah, kita split ya. Nah, di sini kita pertama-tama kita akan desain skema alamatnya. Kan kita diberikan subnet dengan subnet address ya, network address yaitu 192.168.100.0. Lalu berdasarkan topologi berapa banyak subnet yang dibutuhkan. Oke. Jadi berdasarkan topologi ini kalau kita lihat di sini dia membutuhkan 1 2 3 4 5 ya. Satu ya untuk switch 1, 2 switch 2, 3 ya untuk di LAN switch 3, 4 untuk di switch 4. Lalu yang kelima ya ini untuk ini ya, yang menghubungkan router ke router ini. Lalu berapa bits yang harus kita pakai untuk mensupport, untuk mendukung number of subnet. Oke, pada topologi ini. Jadi berapa banyak bit yang harus kita pakai untuk mendukung jumlah subnet atau dipinjam ya. Subnet pada topologi di sini jawabannya adalah 3 ya, 3 bit. Lalu selanjutnya berapa subnet yang akan dibuat, berapa banyak subnet yang akan dibuat atau yang dihasilkan ya. Di sini kalau kita lihat subnetnya itu seharusnya 8 ya, 8. Lalu many disable host is the subnet. Oke, jadi berapa banyak host yang bisa kita gunain pada tiap subnetnya. Jadi di sini jawabannya 30 ya. Karena kalau kita lihat di sini 25 host, berarti dia itu udah pasti menggunakan /27 ya, /27 karena dia menampung sebanyak 32 host dan 30 hostnya itu yang bisa kita pakai. Nah, bagaimana cara menghitung host seperti itu ya? Kita bisa mundur ke video belakang yang sudah saya jelasin pada video sebelumnya ya. Jadi di sini saya hanya menentukan saja, tidak menjelaskan secara detail ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan calculate winner, hitung nilai winner untuk 5 subnet pertama, lalu 2 subnet pertama telah dibuat ya untuk kita. Di sini kita langsung aja isi ya, karena kita menggunakan /27 ya, yang berarti
+27 itu menyediakan 32 host yang dari rentan IP-nya 0 sampai berapa sih, 31 ya, 31. Nah di sini kan nolan network address ya, nolan network address. Lanjut 31 ini berarti broadcast, yang dimana ke di network address ya, network addressnya itu 0. Berarti kalau kita binerin ya, dan binerin itu adalah udah pasti 0 0 0 0 0 0 0. Nah, selanjutnya kita pindah di blok pertama ya, di blok 0, blok pertama ya, pindah. Berarti selanjutnya itu dia ada di rentan 32 sampai berapa nih, 32 tambah 31 berarti 63 ya, 63. Net-nya udah pasti, address udah pasti 32. Ini beneran kelipatan sih, 32 ini udah pasti. Nah cara menghitung desimal ke biner ini saya udah jelasin juga di video chapter kelima ya. Kita menggunakan bilangan spesial 128 64 32 16 8 4 2 1 ya, 21. Selanjutnya karena 32 udah pasti di sini ya, 0. Kita nggak pakai 128 0 1 0 0 0 0 0. Jadi kita menghitung nilai spesial yang mengandung nilai satunya saja. Lalu selanjutnya kita bikin bitnya 0 0 1 0 0 0 0 0. Oke, benar ya, sesuai tabel juga. Selanjutnya kita akan mengisi yang kosong nih, berarti dia 64 ya, 64 sampai 63 tambah 32 tambah 3 berarti 9 ya, 95. Lalu di sini net address-nya ya, net address-nya adalah 4 udah pasti. Sini udah pasti binernya 0 1 0 0 0 0 0 ya, karena 64 di sini 1 ya, dia membutuhkan angka lain untuk menuju ke 64. Selanjutnya 95 kita tambahkan dengan 32 berarti 96 rentannya 95 tambah 32 7 ya benar, 9 tambah 3 itu 12 127. Lalu kita bikin net address-nya adalah 96 biner ya. Nah di sini kita lihat ya, biner dari 96 berarti dia minimal karena udah lebih gini ya, yang mendekati 96. Oke, 12 bentar. Di sini kalau kita lihat 64 sama 32 bisa 2 bisa ya, berarti 0 1 1 0 0 0 0 ya. 96 kurang 4 lalu sisanya dikurang 32 pas dan pas.
lalu sini 0 1 1 0 0 0 0 0. Ini binera 96 ya. Lalu selanjutnya kita buat di 127 kita tambah 32 159 bener nggak? Bener ya, 159 salah 128 sampai 159. Net addressnya itu adalah 128. Selanjutnya kita buat ke biner, udah pasti di sini 100 ya. Karena di angka spesial juga. Oke, ini udah 1 2 0 1 0 1 2 3 4 ya. Udah 4 subnet kita buat ya. Selanjutnya hitung biner dan desimal, nilai desimal dari subnet mask ini ya. Jadi kita diberikan sebuah oktet ya, yang oktet 111 lalu di sini desimal lah, desimal dari 111 yaitu 255. Nah di sini belum diketahui ya. Nah subnet mask yang kita pakai kan menggunakan prefix /27 ya. Nah kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat sebuah cheat sheet ya. Kita buka Netachat dashboard. Nah gini, sheet prefix address. Sebenarnya ada di materi Netachat 14 ya. Di sini kalian bisa lihat mana yang mana. Waduh, jaringannya agak lambat ya. Kalau kita ini aja, karena ini harusnya gampang ya. Kita udah tahu kalau bahwasannya /24 itu kan ini ya, dia host portionnya 0000000. Berarti kalau /25 dia itu udah pasti nambah 1 0000000. /26 itu adalah berapa? 110000000. Lalu /27 itu adalah 111000000. Di sini cukup gampang ya untuk kita membuka /27 kalau udah tahu dasarnya. Berarti sini kita input 1100000. Nah di sini kalau kita kita convert ke desimalnya ya, berarti di sini adalah 1110000. Berarti kita perlu tambahin 128 tambah 96 ya. Berapa tuh? 128 tambah 96. 8 tambah 6 udah 14 ya. 4 1 10 12 1 2 24 ya. 224. Oke, selanjutnya kita taruh di bawahnya 224. Jadi ini bentuk desimal dari subnet mask /27 ya.
decimal dan biner ya. Selanjutnya kita ke kita membuat skemanya subnet table. Jadi di sini kita akan menentukan subnet address, lalu less usable host address, lalu less usable host address, lalu broadcast addressnya. Oke, di sini kita buat di sini ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini di 0 ya. Ini kita bisa 0 ini kan subnet address berarti dia ini 1 2 berapa tadi kita diberikan IP-nya berapa? 192 192 192 192 berarti di sini subnet address-nya 192 192 100/27. Lalu kita buat di subnet pertama di sini adalah 32, di sini adalah 64 ya, 64 harusnya, lalu 96 salah 96 tambah 32 128 ya, 38. Selanjutnya 128 kita tambah 32 boleh 2 enggak, ini 38 tambah 32 itu berarti 160 ya, 160. Selanjutnya di sini kita tambah 32 lagi berarti 192 ya, 192. Di sini udah pasti 92 tambah 32 9 tambah 9 8 22 224 ya. Ya 9 tambah 3 9 tambah 3 itu 224. Lalu di sini kalau kita tambah 32 224 ini berarti jadi 256 ya, udah kelewatan batasnya kan. Kalau kita tahu dalam pengalamatan ini batasnya itu 255 ya, jadi kita nggak bisa melebihi 255 ya. Berarti di sini 0 0 0 0 kosong ya. Di sini lalu kita tentukan alamat pertamanya, usable alamat pertamanya itu adalah seperti 1, di sini lokasi 33, di sini adalah 65, di sini 97, di sini 129, di sini adalah 141, 193, 122. Oke, lanjut ke less usable lah. Less usable itu berarti 1 sampai 3 berapa? 31 ya? 31 itu broadcast, berarti 30. Berarti broadcastnya itu 31. Ini enaknya kita tentuin broadcastnya dulu ya. Broadcastnya di sini adalah 3, angka di sini rentang 62.
Di sini dia 94 ya, 94. Broadcastnya itu 95. Broadcast ini ya IP apa network terakhir ya. Nah, lalu less usable ini sebelum si terakhirnya itu, atau sebelum si broadcastnya, less usable host address 97 sampai 126 ya, 126. Broadcastnya 127, 129, 129 itu adalah 16 di 15 ya. 158. Broadcastnya itu 159. Di sini 190, 191 broadcastnya. Di sini 222. Enggak ya, 222. Nanti broadcastnya 223. Oke, lanjut di sini 225. Udah pasti ini broadcastnya ini 255. 255 less usable IP-nya. Less usable IP-nya udah pasti 254. Oke, kita lanjut. Kalau udah kita tentuin, tetapkan IP ya. Tetapkan IP. Jadi subnet 0 itu subnet 0 ini ya, berarti itu di LAN yang terkoneksi dengan gigabit Ethernet 00 pada R1 atas ya, berarti berurutan ini. Subnet ke 0, 1, 2, 3, 3, 4. Lalu subnet keempat ya, ini apa, dari router ke router. Lalu di sini kita lihat ada syarat lagi ya, skema. Jadi kita tetapkan IP pertama yang usable itu untuk pada setiap subnet di router 1, untuk kedua LAN link dan WAN link. Oke. Berarti saat kita menetapkan host untuk kedua interface ini, kita menggunakan IP pertama yang usable. Lalu ini juga sama. Lalu kita tetapkan setkan IP kedua yang usable ya, itu untuk subnet di switch-nya. Lalu kita tetapkan less usable IP address untuk pada setiap PC-nya atau host-nya. Banyakkan selama incident configuration, karena different spec content address configuration agent. Oke, config. Oke, kita langsung aja lah ya. Kita langsung konfigurasi di router 1. Aduh, salah. CLI enable config terminal interface G00. G00 berarti dia pakai subnet ke 0 ya. IP pertama itu adalah IP address 192.168.1 ya, 255.255.255.254. langsung down exit interface di copy G01
berarti subnet yang pertama yaitu IP address yang satu ya, satu. IP address 192.168.100.33 ya. Ini alamat pertama yang kita bisa gunain 33 ya, bukan 32, karena 32 ini adalah network address-nya. Penguatan 133 ya 225 255 254 langsung aja kita buat serialnya. Interface serial 000 IP address yang menggunakan blok subnet ke berapa deh, 4 ya, berarti ini itu masuknya 192.168.100 129 ya, 129. Oke, selanjutnya kita bikin sama masanya 255 254 masuk down exit. Ini kenapa seorang konflik serial 199. Oke, udah. Selanjutnya kita akan ini udah hijau semua. Belum, kita cek result dulu biar kita bisa fokus ke objektifnya. Oke, ternyata di sini kita hanya perlu mengkonfigurasi PC 4, router 1, dan juga router 1 karena cuma 2 doang, dan juga switch 3 ya. Itu apa? Terlalu inisiatif berlebihan gitu. Di sini, oke, kita belum udah. Selanjutnya kita perlu ya, saya lupa ngasih sebuah map di sini. Itu adalah 192 158 100 0 127 192 158 132 7 192 168 134 127 192 127 di sini dia menggunakan network address 128. Oke, sekarang kita tinggal atur di tadi objektifnya.
switch 3 switch 3 ya. Kita buka switch 3. Di sini konfigurasi enable config terminal inputnya 91, IP address-nya 192.168, status IP pertama switch 3 12365 ya. 65 itu untuk si router, berarti kita menggunakan IP keduanya yaitu 6 255.255.255.224. Sudah. Nah, baru kita bikin IP default gateway nya adalah 192.168.165 ya. Nah, selesai. Selanjutnya kita perlu konfigurasi di PC 4. Jadi di sini kita hanya mengkonfigurasi sebagian ini ya, sebagian apa namanya perangkatnya saja. Configuration 192.168 standar dep dulu. Usable IP terakhir. Oke. Di PC 4 karena dia terhubung ke switch 4 ya, berarti dia slash network address-nya 96 ya, 96 berarti usable-nya 126 ya. 126 terus 126.24 default gateway-nya. Nah, di sini di R2. Nah, di sini kita belum tahu ya default gateway-nya. Bentar, 12. Oke, nanti di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu ya di router 2 nya. Di sini nggak bisa konfigurasi. Ini mungkin kita karena dia pada router dia menggunakan blok T ya, blok keempat ini, blok kelima nomor 4 ya. 129 udah kita pakai untuk di router 1, berarti kemungkinan besar di router 2 dia menggunakan IP terakhir ya, yaitu 158 network terakhir ya, 158. Benar, salah ya. Jadi di sini kita mungkin salah. Kita terlalu kemunduran. Ternyata blok subnet keempat ini nggak kita pakai ya. Jadi kita cuma pakai 4 ini doang. Yang berarti 97 ini kan tadi udah kita setting di interface serialnya di router 1. Berarti nggak bisa kita pakai lagi ya. Kita bisa pakainya IP terakhir ya. Kalau IP kedua ini untuk di switch biasanya. IP 2 ini.
97 sih masih bisa ya, 97 ya, karena default gitu yang kita setting kan 97 ya. Sorry, saya agak bingung ini karena saya kira semua perangkat harus kita konfigurasi, ternyata enggak ya. Oke, di sini kita akan testing R1, S3, 4. Oke, di sini kita testing S3, jadi kita ping 192, 198, 197. Berhasil lah ke sini, ke router 1. Oh, bukan deh, bukan ya. Dan router 1 ini berapa tadi saya lupa nih, 192. Oke, salah 128 ya. Kalau 97 dia hanya ke sini, si interface router 2. Oke, berhasil ya, berhasil. Salah ya, 129. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan tracer ke, biar kita tahu ya jejak saat kita ping 92, 168, 100, 129. Coba. Oke. Begitu toh. Ya. Oke. Langsung aja kita ke tracer PC berapa tadi? S3 R1 S3 itu oke. Berarti 192, 168, 96, 64, 65, 106. Oke, dia berhasil lah. Testing. 106 ya, berhasil lah. Oke, baik, mungkin itu saja praktikum dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam praktikum ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.